Lubang jalan membunuh, negara menyalahkan tukang ojek. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar, Khairi Raffi, di Jalan Raya Pandeglang Labuan, bukan sekadar kecelakaan lalu lintas. Ini adalah potret telanjang kegagalan negara menjalankan kewajiban paling mendasar, menyediakan jalan yang layak dan aman bagi warganya. Namun ironisnya, di tengah fakta jalan berlubang yang menjadi penyebab awal tragedi, justru seorang tukang ojek pangkalan, Al-Amin Maksum, yang dijadikan tersangka. Negara absen saat jalan rusak, tetapi hadir dengan cepat ketika harus menghukum rakyat kecil. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang membunuh Khairi Raffi? Tukang ojek, sopir ambulans, atau negara yang membiarkan jalan berubah menjadi jebakan maut? Fakta nasional menunjukkan, jalan rusak merupakan faktor signifikan penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Data Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan, pada 2023 terjadi lebih dari 152.000 kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 27.000 jiwa. Sebagian besar kecelakaan melibatkan sepeda motor, yang mencapai sekitar 74% dari total kasus. Sementara itu, data Kementerian PUPR dan Badan Pusat Statistik menunjukkan fakta yang lebih memalukan. Sekitar 40% jalan kabupaten di Indonesia berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Di beberapa daerah tertinggal, angka kerusakan bahkan mencapai lebih dari 50%. Jalan kabupaten adalah kewenangan pemerintah daerah. Artinya, jalan rusak bukan fenomena langka. Ini adalah epidemi struktural. Setiap lubang di jalan adalah potensi pembunuh. Dan negara tahu itu. Namun negara tidak memperbaikinya. Al-Amin Maksum memang bisa dipersoalkan secara hukum, tidak menyediakan helm dan dianggap lalai. Namun menjadikan dia sebagai tersangka tunggal adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya, bahkan manipulatif. Mari kita jujur, Al-Amin tidak menciptakan lubang itu. Al-Amin tidak punya anggaran APBD. Al-Amin bukan pejabat dinas pekerjaan umum. Al-Amin bukan bupati. Lubang itu ada karena negara gagal. Tetapi negara tidak duduk di kursi terdakwa. Negara duduk di kursi hakim. Ini ironi yang brutal. Dalam teori hukum modern, dikenal konsep strict liability negara dalam penyediaan infrastruktur publik. Negara wajib memastikan fasilitas publik aman digunakan. Jika tidak, negara dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Negara gagal, rakyat jadi korban, rakyat lain dijadikan tersangka. Negara bebas, standar ganda yang telanjang. Mengapa tidak ada tersangka dari penyelenggara jalan? Apakah Dinas PUPR Pandeglang sudah diperiksa? Apakah bupati sudah dimintai keterangan? Apakah ada audit kondisi jalan sebelum kejadian? Tidak ada. Padahal Mahkamah Agung dalam berbagai putusan perdata sebelumnya pernah menegaskan bahwa penyelenggara jalan dapat dimintai tanggung jawab atas kecelakaan akibat jalan rusak. Namun dalam praktik pidana, negara hampir selalu kebal. Yang mudah diproses adalah rakyat kecil. Karena mereka tidak punya kuasa. Tidak punya pengacara mahal, tidak punya panggung politik. Menetapkan tukang ojek sebagai tersangka mungkin sah secara normatif. Tetapi secara moral dan keadilan substantif, ini adalah bentuk kepengecutan negara. Negara memilih menghukum yang lemah. Negara menghindari mengadili dirinya sendiri. Padahal pasal 34 UUD 1945 jelas menyatakan negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya, melindungi. Bukan membiarkan jalan rusak. Bukan membiarkan anak sekolah mati. Bukan lalu menghukum tukang ojek. Publik juga tidak boleh naif. Jalan rusak kronis seringkali bukan sekadar masalah teknis. Ini masalah korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sektor infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah satu sektor paling rawan korupsi. Modusnya klasik, markup anggaran, proyek fiktif, kualitas pekerjaan rendah,
Umur jalan pendek, akibatnya, jalan cepat rusak, lubang muncul, rakyat mati, pejabat tetap hidup nyaman, tidak ada yang dipenjara. Kasus Al-Amin Maksum adalah simbol ketidakadilan struktural. Ini bukan sekadar perkara kecelakaan lalu lintas. Ini adalah perkara kegagalan negara yang dialihkan menjadi kesalahan rakyat kecil.